Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba latihan soal sumatif tengah semester genap untuk kelas 8, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Salah satu faktor kedatangan bangsa barat ke Indonesia, yaitu motivasi 3G. Berikut ini adalah motivasi 3G tersebut, kecuali apakah A. Gold, B. Glory, C. Guild, atau KD, Gospel. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Tentu saja jawabannya C. Kita tahu bahwa 3G itu adalah Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan, dan Gospel menyebarkan agama Nasrani. Soal nomor 2. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan apakah A. Bartolomeus Dias, B. Alfonso de Albuquerque, C. Antonio de Abreu, atau D. Francisco Serrao. Jawaban yang tepat adalah B. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Soal nomor 3. Pada tahun 1596, armada Cornelis de Houtman tiba di apakah A. Batavia, B. Malaka, C. Maluku, atau D. Banten. Jawaban yang tepat adalah D. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya, terus menuju ke arah timur, melewati Samudra Hindia. Nah, pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Soal nomor 4. VOC singkatan dari apakah A, B, C, atau D? Nah, kalau ini tinggal teliti saja ya bacanya. Sudah jelas ya, jawabannya adalah A. Nah, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indische Company atau VOC. Kalau bahasa Indonesianya sih, Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Soal nomor 5. VOC melakukan monopoli perdagangan dan seringkali melakukan siasat titik-titik untuk memuluskan usaha monopoli tersebut. Apakah A. Divide et Impera, B. Kulturstelsel, C. Agraris Cewet, atau D. Kerja Rodi? Jawabannya adalah A. VOC melakukan monopoli perdagangan. Monopoli sendiri artinya penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Nah, dalam melaksanakan monopoli, VOC seringkali melakukan siasat divide et impera, yaitu siasat adu domba. Soal nomor 6. Jalur Anyer Panarukan merupakan salah satu hasil kerja paksa pada masa pemerintahan apakah A. Peter Booth, B. Daendels, C. Baron van Hove, atau D. Van de Bosch? Jawaban yang tepat adalah B. Jalur Anyer Panarukan merupakan salah satu hasil kerja paksa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Soal nomor 7. Kulturstelsel semakin menyengsarakan rakyat, bahkan terjadi penyelewengan dalam aturannya itu sendiri. Berikut ini yang tepat tentang pelanggaran yang terjadi adalah apakah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, atau D. 1 dan 3?
Jawabannya adalah B. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat pada sistem tanam paksa antara lain. Nah, ketentuannya itu 1/5, tapi bahkan sampai setengahnya. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Kemudian tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Soal nomor 8. Ayam jantan dari timur itu adalah julukan untuk pejuang yang bernama A. Sultan Iskandar Muda, B. Sultan Hairun, C. Sultan Hasanuddin, atau D. Sultan Baabullah. Sudah jelas ya, jawabannya C. Sultan Hasanuddin itu adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Julukannya ayam jantan dari timur. Soal nomor 9. Gambar di bawah ini menjadi saksi bisu perjuangan melawan Belanda. Belanda yang kala itu menerapkan sistem pertahanan benteng sel-sel. Dan gambar ini merupakan salah satu benteng mereka yang bernama A. Benteng Fort de Kock, B. Benteng Vastenburg, C. Benteng Fort van der Kapellen, atau D. Benteng Rotterdam. Jawabannya adalah C. Nah, kalau ini ya tinggal dihafalkan gambar dan namanya ya. Soal nomor 10. Ketika zaman pendudukan Jepang, itu dikenal istilah 3A, yaitu apakah A, B, C, atau D? Jawaban yang tepat adalah B. Ini dari zaman SD ya, udah jelas banget propaganda dengan semboyan 3A. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Soal nomor 11. Himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer itu merupakan salah satu organisasi militer pada masa pendudukan Jepang yang bernama A. Seinendan, B. Keibodan, C. Heiho, atau D. Semua salah. Nah, kalau ini semua salah ya. Karena yang benar adalah Fujinkai. Soal nomor 12. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang didirikan pada A. 20 Mei 1908, B. 20 Mei 1909, C. 20 Mei 1907, atau D. 20 Mei 1906. Gampang ya, pasti udah A jawabannya. Ini tinggal diingat aja. Soal nomor 13. Pada tanggal 28 Oktober 1928, itu adalah hari penting bagi Indonesia karena lahirnya A. Perhimpunan Indonesia, B. Partai Nasional Indonesia, C. Sumpah Pemuda, atau D. BPUPKI. Ini juga sudah jelas, yaitu jawabannya C. Gagasan Manifesto 1925 terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Soal nomor 14. Berikut ini merupakan usulan Dr. Supomo pada sidang pertama BPUPKI yang tepat. Apakah A 26 dan 7? Ataukah B 13 dan 4? C 35 dan 7? Atau D 23 dan 6? Jawabannya adalah A. Nah, kalian bisa lihat di sini nih ada tabel tentang usulan dasar negara oleh Profesor Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kalau ini lebih baik dihafalkan karena biasanya sering keluar di ujian ya. Soal nomor 15. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal A. 7 Agustus 1945, B. 8 Agustus 1945, C. 9 Agustus 1945, atau D. 10 Agustus 1945. Jawabannya adalah C.
Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat, yaitu dipanggil ke Saigon, Dalat, Vietnam. Soal nomor 16, peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada tanggal A. 13 Agustus 1945, B. 14 Agustus 1945, C. 15 Agustus 1945, atau D. semua salah. Jawabannya adalah D. Karena yang benar itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Nomor 17. Rumah kediaman yang digunakan untuk menyusun teks proklamasi adalah A. Terauchi, B. Insinyur Soekarno, C. Maeda, atau D. Suhud. Jawabannya adalah C. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, pada malam hari 16 Agustus 1945, pukul 8 malam, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Nah, di kediaman Laksamana inilah rumusan teks proklamasi disusun. Soal nomor 18. Proklamasi dibacakan di A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 55, B. Jalan Pegangsaan Barat nomor 55, C. Jalan Pegangsaan Barat nomor 56, atau D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Gampang banget. Udah jelas ya, jawabannya D. Kok ini dari zaman SD kita udah hafal nih. Soal nomor 19. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut merupakan pengertian bank menurut apakah A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ataukah B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, ataukah C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, ataukah D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996. Jawabannya adalah A. Kalau ini tinggal dihafalkan ya, nomor undang-undangnya dan juga tahunnya. Soal nomor 20. Berikut ini bank menurut fungsinya, kecuali A. Bank sentral, B. Bank penghimpun dana, C. Bank umum, atau D. Bank perkreditan rakyat. Jawabannya adalah B. Nah, karena ada 3 nih berdasarkan fungsinya. Ada sentral, umum, dan BPR. Soal nomor 21. Berikut ini merupakan lembaga keuangan, bukan bank, yaitu A. Koperasi, B. Pegadaian, C. Asuransi, atau D. semua benar. Jawabannya adalah D. Beberapa lembaga keuangan bukan bank, ada lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, koperasi, dan pegadaian. Soal nomor 22. Mengurangi kerugian yang ditanggung masyarakat itu merupakan salah satu peranan A. Koperasi, B. Pegadaian, C. Asuransi, atau D. Lembaga pembiayaan. Jawabannya adalah C. Nah, kalian bisa lihat nih, ada peranan perusahaan asuransi. Salah satunya mengurangi kerugian yang ditanggung masyarakat. Soal nomor 23. Koperasi yang memiliki jumlah anggota minimal 20 orang itu disebut A. Koperasi simpan pinjam, B. Koperasi jasa, C. Koperasi primer, atau D. Koperasi sekunder. Jawabannya adalah C. Nah, ini pengertiannya perbedaan antara koperasi primer dan sekunder ya. Soal nomor 24. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai,
status, kekuasaan, dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga A. Menundukkan pesaingnya, B. Memperoleh kedudukan, C. Memperluas kekuasaan, atau D. Semua salah. Jawaban yang tepat adalah A. Nah, ini kalian bisa hafalkan pengertian konflik menurut Robert M.Z. Lawang. Soal nomor 25. Berikut ini adalah faktor penyebab konflik, kecuali A. Perbedaan individu, B. Perbedaan kepentingan, C. Perubahan yang terstruktur, atau D. Perubahan nilai yang cepat. Tentu saja jawabannya C. Ini ada beberapa faktor nih, kalian bisa hafalkan ya. Soal nomor 26. Terdapat titik-titik cara yang biasa digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Apakah A. 4, B. 5, C. 6, atau D. 7? Jawabannya adalah B. Ada 5 cara ya, yaitu menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, serta kolaborasi. Soal nomor 27. Suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Itu merupakan pengertian dari A. Interaksi sosial, B. Peran sosial, C. Integrasi sosial, atau D. Diferensiasi sosial. Jawabannya adalah C. Nah, ini tinggal dihafalkan saja ya pengertian dari integrasi sosial. Soal nomor 28. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat itu merupakan integrasi A. Normatif, B. Fungsional, C. Koersif, atau D. Semua salah. Jawaban yang tepat adalah B. Ini juga tinggal dihafalkan ya. Soal nomor 29. Masjid Gede Kauman di Yogyakarta itu merupakan contoh dari A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Koersi, atau D. Konvergen. Jawaban yang tepat adalah A. Akulturasi itulah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing atau baru tersebut diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri, tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Nah, masjid ini merupakan perpaduan Islam dan Jawa dengan Hindu dan Buddha yang terletak pada bentuk bangunan utama, yakni tajuk lambang teplok dengan atap berbentuk tumpang tiga. Soal terakhir, tari cokek merupakan contoh dari A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Koersi, atau D. Konvergen. Jawabannya adalah asimilasi. Asimilasi itu adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Tari cokek itu ada peleburan budaya Betawi dengan budaya Tiongkok. Gimana? Dari 30 soal kalian betul berapa nih? Kalau nilainya masih kurang, kalian coba pahami lagi materinya dan dicoba lagi latihan soalnya ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.